Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Mawar dengan NIM 2530101090 dari jurusan Pendidikan Agama Islam kelas 2 PAIC Unsiber Syekh Nurjati Cirebon. Pada mata kuliah Psikologi Perkembangan ini, saya akan menjelaskan tentang perubahan perkembangan pada remaja. Remaja itu apa sih? Jadi, remaja itu adalah proses perubahan atau transmisi dari anak-anak menuju dewasa yang meliputi perkembangan biologis, kognitif, dan sosial emosional. Nah, pada fase ini juga atau pada fase remaja itu adalah fase yang paling rumit dan kompleks. Mengapa demikian? Karena pada fase ini itu seorang remaja akan mengalami perubahan yang besar dalam hidupnya. Perubahan itu meliputi perubahan biologis, perubahan fisik, perubahan kognitif atau perubahan pola pikir, dan yang terakhir adalah perubahan sosial emosional. Nah, untuk lebih lengkapnya lagi, mari kita bahas dalam video berikut. Oke, yang pertama yaitu adalah perubahan biologis. Nah, perubahan biologis itu adalah perubahan yang meliputi perubahan fisik. Di dalam perubahan biologis, seorang remaja itu pasti mengalami satu siklus. Siklus apakah itu? Nah, itu adalah siklus pubertas. Pubertas itu berasal dari bahasa Latin yaitu pubes, yang berarti menuju dewasa atau perjalanan menuju dewasa. Nah, kata ini tuh meliputi perubahan yang paling nyata, yaitu perubahan biologis atau perubahan fisiologis dan perubahan psikologis. Nah, dalam pubertas, seorang remaja itu sudah mengalami kematangan organ-organ seksualnya untuk mencapai tingkat kematangan reproduksi. Itu mempunyai dua karakteristik atau dua ciri-ciri. Ciri-ciri yang pertama yaitu adalah seks sekunder, ciri-ciri yang kedua adalah seks primer. Nah, untuk seks primer itu adalah ciri-ciri yang ada di dalam tubuh seorang remaja. Untuk remaja perempuan itu mulai mengalami menstruasi, dan untuk remaja laki-laki itu mulai mengalami mimpi basah atau keluarnya air mani ketika bangun tidur. Nah, yang kedua yaitu adalah seks sekunder. Seks sekunder adalah perubahan fisik yang paling nampak dan yang paling terlihat oleh setiap individu. Nah, untuk remaja laki-laki itu mulai mengalami tinggi atau badan yang mulai meninggi, tulang-tulang yang meninggi dan memadat, serta dadanya menjadi membidang, tumbuh jenggot, dan tumbuh bulu-bulu halus di sekitar area tertentu. Nah, untuk remaja perempuan itu mulai mengalami payudara yang mulai membesar, pinggul yang mulai melebar, dan suara yang mulai melengking. Nah, apakah itu saja? Tentu tidak. Tentunya untuk remaja laki-laki itu mulai mengalami pertumbuhan, sementara untuk remaja perempuan itu biasanya sudah mulai stagnas karena remaja perempuan itu mulai mengalami pubertas itu lebih awal, atau ketika remaja laki-laki masih pendek, remaja perempuan itu sudah mulai meninggi. Nah, ketika sudah masa pubertas, tulang-tulang yang ada pada remaja perempuan itu biasanya sudah mulai stagnas atau hanya tumbuh beberapa senti saja. Selanjutnya yaitu adalah tahapan-tahapan pada remaja. Umumnya, tahapan-tahapan pada remaja itu dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah remaja awal, kisaran umur 12-15 tahun. Nah, pada fase ini itu, remaja itu sudah mulai meninggalkan kebiasaan-kebiasaan lama mereka, yaitu kebiasaan-kebiasaan saat menjadi anak-anak, dan sudah mulai untuk beradaptasi dengan perubahan-perubahan yang ada pada dirinya. Yang kedua yaitu adalah remaja pertengahan. Nah, remaja pertengahan ini adalah remaja yang kisaran umur 15-18 tahun. Nah, pada masa ini itu teman sebaya itu memiliki peran yang sangat penting atau peran yang lebih besar daripada orang tua. Karena dalam fase ini tuh anak-anak atau remaja itu sudah mulai bisa mengendalikan dirinya dan sudah mulai belajar untuk mengeksplor dunia luar. Serta biasanya mereka itu sudah mulai mengenal romansa. Nah, yang ketiga yaitu adalah remaja akhir. Remaja akhir itu kisaran umur 18-21 tahun. Nah, pada umur ini itu remaja sudah mulai fokus untuk mengembangkan bakat dan sudah mulai fokus untuk melihat dunia ke depannya serta sudah mulai merancang untuk masa depannya. Biasanya pada remaja ini itu mereka sudah mulai bisa berpikir dan sudah mulai bisa untuk mengendalikan aspek yang kedua yaitu adalah aspek kognitif. Aspek kognitif itu terbagi menjadi 3 bagian pada masa remaja. Remaja pertama atau remaja awal, yang kedua remaja tengah, yang
ketiga yaitu remaja akhir. Pada masa remaja awal, remaja itu sudah mulai berpikir abstrak. Mereka sudah mulai berpikir tentang dirinya sendiri, dan pada masa ini itu mereka sudah mulai mempertanyakan mereka itu hidup untuk apa dan mereka itu adalah siapa. Nah, yang kedua yaitu adalah fase remaja tengah atau remaja madya. Pada masa ini itu remaja itu sudah mulai bisa berpikir untuk berpikir kritis, tetapi masih dalam terbatas dan belum bisa untuk berpikir matang. Nah, pada aspek kognitif ini itu, remaja itu mulai merasa egosentri atau merasa dia itu menjadi pusat dunia, atau dia itu mulai merasa seseorang itu atau orang-orang itu mulai memperhatikan dirinya. Nah, dan yang ketiga yaitu aspek kognitif pada remaja akhir. Pada remaja akhir ini, remaja itu sudah mulai bisa berpikir kritis dan sudah mulai bisa berpikir mandiri secara total dan tidak terbatas oleh apapun lagi. Perubahan yang terakhir adalah perubahan emosional pada remaja. Perubahan emosional pada remaja adalah cara mereka untuk mengekspresikan, mengendalikan, dan merasakan emosional yang terjadi pada diri mereka karena adanya perubahan fisik dan kognitif. Nah, perubahan emosi pada remaja itu terbagi menjadi 3 tahapan. Tahapan yang pertama yaitu adalah tahapan remaja awal, tahapan yang kedua yaitu adalah remaja tengah, dan tahapan yang ketiga adalah remaja akhir. Nah, pada remaja awal, mereka itu sering sekali merasakan emosi yang meledak-ledak, tidak mudah diatur, dan mereka itu tidak menerima kritik. Serta pada remaja awal itu, mereka itu sering merasa cemas kepada diri mereka sendiri dan ingin merasa diterima oleh teman sebayanya. Nah, perubahan-perubahan ini itu kenapa sih? Apa penyebabnya? Jadi teman-teman, penyebabnya itu adalah disebabkan karena adanya hormon estrogen dan hormon testosteron yang meningkat secara drastis, sehingga mengakibatkan perubahan kelenjar pada otak itu yang mengatur emosi itu menjadi tidak stabil. Nah, akibatnya mereka itu mudah marah, meledak-ledak, dan tidak mau diatur. Yang kedua yaitu pada remaja tengah. Pada remaja tengah, mereka itu ingin merasakan kebebasan yang sebebas-bebasnya. Emosi mereka itu mulai sedikit bisa diatur, namun karena merasa kebebasan itu, mereka itu sering sekali merasa berkonflik ataupun berkonflik dengan orang rumah, orang tua mereka, dan dengan siapapun. Nah, yang ketiga yaitu emosi pada remaja akhir. Emosi pada remaja akhir ini itu adalah emosi yang sudah bisa dikendalikan pada diri mereka sendiri. Mereka sudah bisa mengendalikan emosi yang ada di diri mereka, dan mereka itu tidak ingin berkonflik dengan siapapun. Sekian video yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf bila ada salah kata, tempat, ataupun ucapan yang membuat teman-teman itu tidak enak hati, mohon dimaafkan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga pada video kali ini tuh menambah sedikit wawasan kalian. Nah, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.